Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita belajar tentang aturan perkalian. Kita langsung aja ya ke aturan yang pertama. Nah, aturan yang pertama itu mengatakan di sini kita berbicara ada dua operasi. Nah, operasi yang pertama dilaksanakan dengan N1 cara. Nah, operasi yang kedua dilaksanakan dengan N2 cara. Maka kedua operasi tersebut dapat dilaksanakan dengan N1 kalikan N2 cara. Itu aturan yang pertama. Kemudian untuk aturan yang kedua, ketika di sini ada beberapa operasi, operasi yang pertama N1 cara, N2 cara, kemudian operasi yang ketiga N3 cara, operasi ke NK cara, maka seluruh operasi itu bisa dilaksanakan dengan N1, N2, kali N3 sampai dengan kali NK cara. Nah, untuk mempermudah ini, apa maksudnya ini, Bu? Oke, kita langsung aja ke contohnya. Contoh di sini kita berbicara tentang mata uang koin ya. Kalian diminta untuk tentukanlah banyaknya anggota ruang sampel dari pelemparan sebuah mata uang koin. Oke, di sini ingat bahwa di sini ada pelemparan sebuah mata uang koin. Yang pertama adalah pelemparan dilakukan sebanyak 1 kali. Maka berapa banyaknya anggota ruang sampel? Nah, ini kalau kita sudah pelajari sebelumnya, itu kan apa namanya? Kalau kita sudah pelajari sebelumnya pelemparan sebanyak 1 kali, kalian perhatikan di sini S-nya itu adalah apa kemarin? Kalau di dalam mata uang koin itu kan ada 2 sisi nih, sisi angka, sisi gambar. Ruang sampelnya kan ini ya. Maka berapa banyaknya anggota ruang sampel? Berarti ada 2. Oke, kalian lihat di sini kan ada 2 ya. Oke, nah terus kemudian yang B itu pelemparan dilakukan sebanyak 2 kali. Kalau pelemparan dilakukan sebanyak 2 kali, gimana nih? Kemarin bisa menggunakan yang namanya adalah diagram pohon. Diagram pohon berarti pelemparan yang pertama itu adalah angka gambar, pelemparan yang kedua kemungkinan yang muncul adalah bisa angka, bisa gambar, kemudian bisa angka, bisa gambar. Maka di sini ada berapa nih anggota ruang sampelnya? Ada GA, ada GG. Maka kalau kalian hitung seperti ini, itu ada 4 nih. Tapi bagaimana kita ini kan dengan menggunakan diagram pohon untuk menyelesaikan, untuk menentukan banyaknya anggota ruang sampel atau menghitung banyaknya anggota ruang sampel. Nah, bisa kita menghitung juga dengan menggunakan yang namanya adalah aturan perkalian. Dengan menggunakan aturan perkalian, yang ini aturan perkalian diperoleh apa ini? Kan tadi kalian bisa lihat di aturan perkalian, misalkan di situ ada 2 operasi, artinya di sini kalian perhatikan pelemparan dilakukan sebanyak 2 kali mata uang koin. Artinya N1, NS-nya itu adalah N1 kalikan dengan N2. N1 ada berapa banyak sisi yang akan muncul nih bisa. Di sini adalah ada 2 sisi karena mata uang koin kan 2. Terus kemudian pelemparan yang kedua berapa sisi yang bisa muncul? Ada 2 sisi. Maka di sini bisa peroleh 2 pangkat 2 yaitu 4. Ya, itu aturan perkalian. Yang C kita manfaatkan aturan perkalian. NS sama dengan di pelemparan dilakukan sebanyak 3 kali. Pelemparan 3 kali kita bisa lakukan di pelemparan yang pertama ada berapa sisi yang muncul? 2. Pelemparan yang kedua bisa kemungkinan berapa sisi yang muncul? 2. Pelemparan yang ketiga juga 2. Maka diperoleh 2 pangkat 3 yaitu 8. Oke. Nah, sekarang yang D. Yang D itu adalah NS-nya dilempar sebanyak 4 kali nih pelemparannya. Berarti 2 kali 2 kali 2. Pelemparan yang keempat juga kemungkinan 2. Maka di sini 2 pangkat 4. Sehingga hasilnya adalah 16. Maka banyaknya anggota ruang sampel pada pelemparan sebuah mata uang koin yang dilakukan sebanyak 4 kali adalah sebanyak 16 anggota ruang sampel. Itu contoh yang pertama, kita bagaimana memanfaatkan aturan perkalian. Oke. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, saya akan berikan contoh yang kedua.
Contoh yang kedua ini, kalau di contoh yang pertama tadi kita berbicara tentang mata uang koin, di contoh yang kedua ini adalah yang diketahui adalah sebuah dadu dan satu mata uang koin dilempar satu kali pelemparan. Oke, kuncinya di sini adalah sebuah dadu dan sebuah koin. Ya, kita diminta untuk menentukan banyaknya anggota ruang sampel. Ini kalau yang kemarin kita pelajari, maka menentukan banyak siapa sih yang menjadi anggota ruang sampel, kita bisa menggunakan tabel ya. Di sini kalau kalian perhatikan, sebuah dadu itu kan ada berapa sisi nih? Ada 6 sisi gitu ya. Maka kalau yang mata uang koin ada 2, maka kalau kita buat tabel kan seperti ini nih jadinya kemarin. Yaitu di mata uang koin muncul sisi angka, sisi gambar ini ya. Kalau yang dadu 1 sampai dengan 6. Nah, siapa anggotanya? Berarti ada A1, A2, A3. Nih kalian hitung nih banyaknya yang ada di tabelnya berapa? Ada 12 di sini. Kalian hitung. Oke. Nah, sekarang ini kan tadi pakai tabel menentukan anggota-anggotanya siapa gitu ya. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah banyaknya anggota ruang sampel, kita bisa menggunakan yang namanya adalah aturan perkalian. Dengan menggunakan aturan perkalian, kalian langsung aja seperti ini juga boleh. Ini kan di yang pertama ini saya cuma menunjukkan tabelnya. Aturan perkalian diperoleh apa nih? Diperoleh bahwa NS-nya adalah N1. N1 itu adalah banyaknya sisi dadu ada 6. N2 itu adalah sisi mata uang koin ada 2. Maka di sini NS-nya adalah 12. Berarti banyaknya anggota ruang sampel dari eksperimen tersebut adalah 12. Oke ya, itu contoh yang kedua. Sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga. Supaya lebih paham lagi. Oke, contoh yang ketiga ini adalah kalian diminta untuk menentukan banyaknya anggota ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu. Di sini kuncinya adalah sebuah dadu. Yang A, berapa banyaknya anggota ruang sampel pada pelemparan yang dilakukan satu kali? Yang A, kalau kalian perhatikan di sini, oke, biar tahu berapa banyaknya anggota sampel, kita cari dulu ruang sampelnya misalkan. Ruang sampel dari dadu itu kan isinya ada 6 ya. Maka kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti NS-nya ada berapa nih? NS-nya ada 6. Oke ya. Nah sekarang pelemparan 2 kali. Pelemparan 2 kali, kalau misalkan kita menggunakan tabel untuk mengurai siapa sih yang menjadi anggota ruang sampel, ya. Karena di sini yang diminta adalah banyaknya anggota ruang sampel ya. Kalian nggak perlu menunjukkan siapa sih yang menjadi anggotanya, langsung kehitung nggak masalah. Tapi kalau siapa titik sampelnya itu perlu gitu ya. Oke, nah sekarang kalau misalkan di sini menggunakan tabel, kan kita bisa lihat seperti ini nih. Ini menguraikan dengan tabel. Berarti sisi yang satu ada 6 di pelemparan pertama, kemudian pelemparan 2 masih 6 sisi. Nah inilah titik sampelnya ada 1, 1, 1, 2, dan seterusnya. Kalian hitung nih berapa nih anggotanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah di situ ada berapa. Nah sekarang kita hitung dengan menggunakan, ini kan kalau kalian hitung satu-satu nih ya, nanti akan ketemu berapa. Nah sekarang kita hitung dengan menggunakan aturan perkalian. Dengan menggunakan aturan perkalian, diperoleh bagaimana nih? Perkalian, oke. NS-nya, kalian perhatikan karena di sini dilempar 2 kali, artinya N1-nya, dia kan sebuah dadu ya, maka 6 sisi kemungkinan muncul. Pelemparan yang kedua juga 6 sisi, maka di sini adalah 6 kuadrat sehingga menjadi 36. Sekarang yang C, NS-nya masih kita gunakan aturan perkalian. Pelemparan yang pertama dia juga mungkin 6 sisi, pelemparan kedua 6 sisi, pelemparan ketiga 6 sisi, maka akan menjadi 6 pangkat 3. Yaitu berapa 6 pangkat 3? 216. Oke. Nah sekarang yang D, NS-nya. Maka 4 kali kan, berarti N yang pertama 6, N yang kedua 6, N yang ketiga 6, N yang keempat juga 6, berarti 6 pangkat 4. Ya, 6 pangkat 4. Berapa 6 pangkat 4? Berarti
36, 9, 1296. Oke. Nah, seperti itu. Berarti kalau kalian perhatikan di sini nih, kalau misalkan di sini ada pelemparan dadu, dilempar 1 kali, kalian tinggal menghitung nih, sisi dadunya ada 6, berarti ini 6, N-nya itu adalah banyaknya kali pelemparan, pangkatnya di sini ada 2 kali pelemparan, 3 kali pelemparan, 4 kali pelemparan. Atau dengan menggunakan aturan perkalian tadi, maka N1-nya 6, N2-nya 6, N3-nya juga 6, N4-nya juga 6. Seperti itu tentang contoh-contoh tadi aturan turunan. Oke. Jadi kalian bisa memanfaatkan aturan perkalian. Jadi kalian bisa manfaatkan bagaimana menggunakan aturan perkalian ini untuk mencari yang namanya adalah banyaknya anggota ruang sampel atau banyaknya cara dalam menyusun suatu hal tertentu. Oke, seperti itu untuk aturan perkalian. Silahkan dipahami kembali. Semangat belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.